Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Temanya adalah menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hidup yang Engkau karuniakan, dan kami mohon biarlah Tuhan berkenan menyapa kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menguasai dan memimpin jalan hidup kami, sehingga hidup kami sungguh berkenan di hadapan-Mu dan dapat hidup penuh semangat dan penuh makna. Ampuni kami dari semua dosa dan salah kami, dan urapi kami semua saat kami khususnya membaca firman-Mu. Kiranya dalam tuntunan Roh Kudus kami boleh memahami firman. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, tema menjadi yang terbesar di kerajaan surga diambil didasarkan pada Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Banyak orang merindukan masuk kerajaan surga. Banyak orang percaya yakin dia menjadi orang yang layak masuk di dalam kerajaan surga. Dan bahkan orang hari ini seperti para murid Tuhan Yesus sedang mendiskusikan siapa yang menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Saya lebih layak dari dia. Saya lebih hebat. Saya lebih setia dari dia. Semuanya punya cita-cita menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Saudara-saudara, dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 3 dan 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, salah kalau kita berpikir kerajaan surga itu seperti yang dicakapkan oleh para murid Tuhan Yesus. Para murid Tuhan Yesus membahas kerajaan surga sebagai kuasa, sebagai kekuatan, sebagai kehormatan, sebagai kemuliaan, sebagai yang lebih hebat saya dari orang lain. Justru Tuhan Yesus mengajarkan dua hal. Jikalau saudara dan saya mau masuk ke dalam kerajaan surga, jangankan menjadi yang terutama. Untuk masuk dalam kerajaan surga ada dua hal. Satu, bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari keakuan. Dengan rela dan ikhlas meninggalkan ego. Dengan rela dan ikhlas, dengan sungguh-sungguh tidak lagi memperjuangkan dan memikirkan bahwa diri saya menjadi terutama dari orang lain. Bahkan di dalam diri kita bertobat, meninggalkan keakuan itu, meninggalkan nafsu manusia keakuan itu, untuk kemudian menjadi manusia baru. Manusia baru seperti Kristus, yaitu sungguh-sungguh memusatkan hidupnya kepada kehendak Bapa di sorga. Hidup itu bukan untuk meraup kuasa, kehebatan, dan menunjukkan dan mempamerkan segala kehebatan pada orang lain. Justru mengosongkan diri, merendahkan diri untuk melayani Tuhan, melayani sesama, untuk mewujudkan kehadiran lawatan kasih Tuhan. Bertobat, tinggalkan, rela dan ikhlaslah, meninggalkan ego yang menjadi sentral dari hidup, meninggalkan ego dari segala sesuatu yang diperjuangkan untuk diri sendiri. Bertobat meninggalkan nafsu daging, tetapi hidup masih di dalam tubuh darah daging, tapi dipimpin oleh kedaulatan,
rancangan, kehendak, kemauan dari Tuhan sendiri. Yang kedua dan yang terakhir yaitu menjadi seperti anak kecil. Apa maksudnya? Seseorang itu baru masuk kerajaan sorga kalau dia itu belajar seperti anak kecil. Anak kecil yang dimaksud di sini adalah anak balita. Anak balita yang selalu mempercayai orang tuanya, termasuk kata-kata dan janjinya, bahwa yang diucapkan oleh orang tuanya itu benar, dan tidak hanya mempercayai, tetapi sungguh-sungguh tidak pernah meragukan bahwa apa yang diucapkan orang tuanya itu benar adanya. Bertobat tidak cukup, tapi kita harus mempercayai Tuhan, bahwa setiap apa yang diucapkan Tuhan, setiap janji yang disampaikan Tuhan itu sungguh-sungguh benar tanpa kita meragukannya. Dan tidak hanya mempercayai, tetapi anak balita itu sangat bergantung kepada orang tuanya. Dia tidak bisa hidup tanpa orang tua dan orang dewasa. Demikian juga seorang yang mau masuk di dalam kerajaan surga, dia harus menunjukkan sikap hidup, keyakinan hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seorang anak kecil, seorang anak balita, dia mau belajar melihat, belajar mendengar, belajar meniru apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh orang tuanya yang ada di sekelilingnya. Demikian juga seorang balita, dia siap bahkan tidak hanya belajar melihat, mendengar, dan melakukan, meniru apa yang dilakukan orang tuanya, dia siap ditegur dan bahkan dia siap disanksi jikalau dia sudah melangkah salah. Saudara-saudara, saya dan saudara baru masuk kerajaan surga. Jikalau kita mau merendahkan hati, belajar seperti anak kecil, belajar mempercayai tanpa meragukan apa yang Tuhan perintahkan, belajar melihat, mendengar, dan melakukan apa yang dilakukan Kristus, dan bahkan belajar untuk ditegur, bahkan disanksi, dihajar oleh Tuhan melalui banyak peristiwa agar kita tidak salah jalan. Belajar untuk bergantung, belajar untuk hidup tidak bisa kalau tidak ada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan mengingatkan kita, jikalau selama ini kita masih mau menjadi yang terutama, lebih hebat dari orang lain, serakah, dan hidup di dalam keakuan, kesombongan, kecongkakan, dan merasa diri paling mampu, hati-hati. Jangankan menjadi yang terbesar di kerajaan surga, masuk kerajaan surga pun tidak bisa. Kiranya kita menyiapkan diri kita untuk dengan sebaik-baiknya layak memasuki kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami meyakini dan mengucapkan bahwa kamilah pemilik kerajaan surga. Kami pun seringkali memandang rendah orang lain dan menganggap orang lain itu jauh lebih rendah dari kami. Bahkan kami sudah mengancang-ancang bahwa kamilah yang terbesar di kerajaan surga. Kami mau berebut dengan siapapun agar kami menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Kiranya pagi ini Tuhan, kami boleh diingatkan oleh firman-Mu untuk bertobat, meninggalkan keakuan, meninggalkan manusia lama, sehingga kami boleh memakai manusia baru dan memusatkan hidup hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sungguh-sungguh kami mempercayai-Mu, tanpa kami meragukan setiap kata dan janji-Mu. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan, hidup mengandalkan-Mu, bergantung sepenuhnya kepada-Mu, dan kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Dan biarlah kami selalu belajar untuk melihat, untuk mendengar, dan untuk melakukan
meniru apa yang Tuhan lakukan, sehingga kami pun siap ditegur, dibentuk oleh Tuhan, baik melalui teguran, melalui hajaran Tuhan, agar kami tidak salah jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.